Selamat malam, shalom. Shalom. Buat dulu suara 100 orang dulu. Shalom. Gitu dong, anak muda itu identik dengan semangat, ya kan, antusias, menyala-nyala. Ya, menyala abangku, ya kan, menyala ya. Kalau udah di gereja tuh please deh. Kalau udah di hadirat Tuhan tuh jangan jual mahal. Jangan lebay, jangan jaim. Udah kalau di hadirat Tuhan itu hancur hatilah. Tuhan suka orang yang datang di hadiratnya dengan hancur hati. Daud itu luar biasa tuh. Saya kasih tahu di jemaat bapak-bapak, ya kan. Ternyata bapak-bapak ya kalau udah datang hadirat Tuhan gak usah malu, gak usah jaim, gak usah wah jangan nanti gimana gitu. Enggak, hancur hati aja. Ya Tuhan suka yang demikian. Ya terima kasih anugerah Tuhan saya dapat kesempatan untuk sharing malam hari ini. Makasih buat Om Pendeta. Ya saya perkenalkan singkat saja, saya Pendeta Istius Jepri Simangunsong. Sudah berkeluarga, istri saya Burusida Butar. Tuhan percayakan kami 4 anak, 2 laki-laki 2 perempuan, 3 udah sekolah. Ada yang bilang wow masih muda udah 4 kan. Bukan 4, mau 5 bahkan ya, nanti September 5. Tuhan mempercayakan kami merintis jemaat, menggembalakan jemaat di Desa Bonai. Di mana itu Desa Bonai Om? Ada di peta? Ada, udah masuk itu. Google Map udah bisa, ke tempat kami gak usah takut lah, lewat Google Map bisa. Sudah masuk peta daerah kami, walaupun tombak-tombak, walaupun kampung-kampung. Itu daerahnya sudah masuk wilayah Rokan Hulu. Kalau mau ke Pasir Pangarayan dari Duri wajiblah melewati tempat kami. Mari kita buka Alkitab kita. Tujuan kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan. Saya mau sharing hal yang sederhana saja ya buat teman-teman semua di tempat ini. Bilangan pasal 13. Kita baca secara bergantian ya. Ayat 27 sampai ayat 33. Nanti baca di rumah Bilangan 14-nya lanjutannya atau dibaca secara keseluruhan mulai dari ayat 1 pasal 13 sampai pasal 14 ya, dibaca di rumah saja. Tapi kita baca 27, saya baca 27 ya, teman-teman membaca 28. Saya baca sekali lagi Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28, 23 ya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sama-sama 33, 23 ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak muda yang selalu optimis begitu ya. Sebab banyak juga sih orang Kristen ada pelayanan, berpendidikan lagi, tapi bawaannya pesimis saja. Itu ada, dan Alkitab sudah mencatat itu. Tapi mari kita merenungkan dan kita belajar agar kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak muda yang selalu optimis. Apa itu optimis, teman-teman? Optimis itu memandang segala sesuatu dengan positif. Ya, sementara orang yang pesimis itu kebalikannya. Nah, tapi saya mau katakan begini, optimisme kita itu bukan seperti dunia begitu ya. Kita mensugesti diri kita dengan kata-kata positif. Dulu saya sering dengar tokoh-tokoh motivator bilang, lihat wajahmu di kaca, katakan kamu bisa, kamu lebih dari pemenang. Ya bisa juga sih, deklarasi. Tapi bukan hanya ya optimisme kita bukan lahir dari situ saja, bukan tentang kita, bukan tentang bagaimana mensugesti diri. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, optimisme kita tuh di dalam Tuhan. Jadi faktor Tuhan, unsur Tuhannya yang
kuat di sana teman-teman. Ya, kenapa kita harus optimis? Kita belajar dari teks firman Tuhan ini karena orang yang optimis itu adalah orang yang akan menang. Orang yang akan meraih dan menikmati janji-janji Tuhan karena Alkitab itu berisi janji-janji Tuhan. Ya, selain perintah tapi banyak janji Tuhan. Tapi buktinya nggak semua orang tuh mengalami janji Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berjanji, bahkan sudah digaransi, tuh bilangan 13:1 udah digaransi tuh mereka akan masuk. Tapi mereka nggak menikmati janji Tuhan itu. Mereka nggak menikmatinya, bahkan mereka habis binasa di padang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pesimis ya. Jadi bahaya juga nih. Spirit pesimisme ini berbahaya sekali ya. Kita sebagai anak-anak muda yang sudah beribadah, kadang-kadang orang banyak dengar firman dari tapi ya pesimis saja bawaannya. Para pelayan juga pesimis saja bawaannya, nggak yakin bisa maju gitu kan. Nah, orang yang optimis lah yang akan menang dan akan meraih janji-janji Tuhan. Dan orang yang optimis lah yang akan bisa jadi berkat, memotivasi orang lain. Karena selalu begini, orang yang optimis itu akan menularkan semangat optimismenya kepada orang lain. Nanti kita akan lihat firman Tuhan ya. Orang optimis lah yang akan bahagia dalam hidup ini teman-teman. Orang optimis lah yang akan maju, berjuang. Walaupun tantangannya gede gitu. Saya pernah dengar khotbahnya Om Pendeta Muris di Bagan Batu. Ada 3 tipe pendaki gunung itu ya. Tipe apa yang pertama tuh? Quitter ya. Quitter kah yang begitu melihat tantangan, dah balik. Nggak bisa, kita nggak mungkin bisa mendakinya. Sini sulit. Atau ada tipe yang kedua, ya maju sih udah maju, tapi begitu menemukan persoalan dah mundur lagi. Atau tipe yang ketiga, ya yang mau maju terus walaupun ada tantangan dan akhirnya bisa sampai ke puncak. Nah teman-teman, saya mau mengajak kita merenungkan 3 hal sederhana saja. Bagaimana agar kita menjadi anak-anak muda yang selalu optimis ya di dalam Tuhan. Hari-hari ini dengan situasi yang ada, kondisi yang ada, tantangan yang ada, ya kita memang harus optimis. Ya banyak orang berpikir gimana nanti ke depannya. Ada salah satu ya komjen yang mau maju jadi gubernur itu, dia selalu bilang, wah nanti gimana ke depan, waduh nanti dunia akan dikuasai oleh ini, bla 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 bla. Banyak orang yang ketakutan. Beberapa seminar saya ikuti, ketemu pendeta, udah langsung menceritain ketakutan. Bayangin udah selevel pendeta yang diceritakan ketakutan. Nanti kita akan dikontrol. Kalian yang sudah divaksin itu, habislah kalian akan dikontrol. Bahkan kalian hari ini bisa dipencet remote-nya, mati kalian langsung sekarang katanya. Ini pendeta dari pakai Tuhan, master teologi loh, nggak main-main juga tuh. Entah dari mana teologi. Lalu di-download dari aplikasi ada di Play Store yang bisa mendeteksi siapa aja di situ yang pakai yang sudah kena ini vaksin begitu. Ini kami lagi seminar, dia ceramah, dia kasih tahu kalian ini. Jadi kayak mana? Ada yang ketakutan. Jadi sungguh dia nama Hamion katanya begitu ya kan. Waduh. Ya hari-hari ini please lah. Ayo kita gak usah ya menularkan ya ketakutan dan lain sebagainya. Nah, ada 3 hal yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan, belajar dari Bilangan 13 ayat 27 sampai 33 yang sudah kita baca ini. Yang pertama teman-teman, mari kita ubah cara pandang kita atau perspektif kita. Kita lihat 10 pengintai, ya, cara pandang mereka kepada persoalan, cara pandang mereka kepada tantangan yang ada itu seolah-olah itu akhir dari semuanya, ya. Sehingga kita lihat di situ. Kita lihat ya di ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Lalu nanti baca sendiri di ayat 32 sampai kepada 33. Ya, mereka fokusnya kemana? Cara pandang mereka kepada masalah, kepada tantangan itu saudara, seolah-olah ya udah ini akhir dari segalanya. Tamatlah riwayat kita, ya. Kita nggak mungkin bisa maju, kita punya kekurangan, kita SDM-nya begini, ya nggak mungkin dong. Saya nggak pernah berpikir bakalan dengan berani saya katakan Tuhan panggil dan percayakan saya mengembalakan jemaat Tuhan. Karena jujur saja, kalau melihat kemampuan diri saya nggak tahu apa-apa. Sampai hari ini saya berpikir nggak ada satupun kelebihan saya, satu bidang yang saya kuasai. Saya punya adik 2 yang jauh lebih pintar, otak kanannya lebih kuat. Saya dibilang otak kiri pun nggak juga sistematis, nggak juga suka sistematis. Malas sekali aku mencatat. Dari dulu saya paling malas mencatat. Katanya kan kalau yang otak kiri itu yang dominan sistematis, saya nggak suka sistematis sekali. Hai orangnya suka ya udah gitu aja, nggak bisa terlalu sistematis sekali, nggak bisa. Dibilang otak kanan nggak juga. Main musik cukup makan, itu pun masih kurang, belum cukup makan.
Di mana gitu ya kan? Kadang saya bingung, apa kelebihanku? Kadang-kadang aku tanya Tuhan, kadang aku ikuti beberapa seminar, temukan passionmu, temukan. Saya bilang apa gitu ya kan? Saya nggak bisa ngomong, nggak pintar saya teman-teman, jujur aja. Ya sampai hari ini saya masih belajar. Ya memang saya juga belajar ilmu tentang public speaking, banyak baca, memperbaiki perbendaharaan kata saya. Saya berpikir saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak pintar, nggak punya ilmu kepemimpinan, mimpin orang, mimpin diri sendiri aja. Sulit gitu ya kan, memimpin orang. Nggak tahu bagaimana manajemen, nggak tahu gimana bawa orang. Saya pernah baca satu buku dari tokoh kepemimpinan, tanda seorang pemimpin itu ada orang yang ikut sama dia katanya kan. Pemimpin itu bicara pengaruh. Kalau nggak ada orang yang ikut sama dia bukan pemimpin. Walaupun dia ngaku-ngaku pemimpin, nggak ada pengikutnya. Ada seorang pendeta yang saya kenal, dia sudah bergelar doktor mungkin. Ya tapi mungkin bukan karunia dia menggembalakan. Buka gereja di mana-mana, nggak ada yang mau datang. Padahal gelarnya banyak. Berarti mungkin bukan itu panggilannya dia. Cukup mengajar atau apa saja. Sehingga saya minder, nggak mungkin lah saya. Ngomong nggak bisa, khotbah nggak tahu, ya kan? Aduh semua nggak bisa. Nggak mungkin lah saya bisa ini. Gimana caranya begitu? Ya memang di awal semua dimulai karena ketulusan aja. Pokoknya udah ngikut aja. Ku ikuti, ada lagu mempelai itu bilang, kemana kau bawa daku gitu. Walaupun makin kesini saya harus belajar, mengupgrade diri saya, ya belajar, ikut seminar, baca buku, saudaraku. Dan saya sedang kuliah juga, walaupun gak maksimal ya kan, namanya lewat Zoom begitu ya, gak maksimal seperti orang yang on campus ya, 4 tahun duduk belajar, wah itu mantap ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak sulit, karena saya sudah berkeluarga, saya punya tanggung jawab. Gimana mungkin caranya? Saya pergi ke Surabaya atau ke Solo, tinggalkan keluarga, ya habislah semuanya. Saya fokus dengan keterbatasan saya, sehingga saya berpikir nggak bisa, saya nggak mungkin bisa bawa orang, saya nggak mungkin bisa efektif dalam pelayanan. Tapi yang saya percaya begini, kalau kita udah percaya Tuhan, Tuhan akan ubahkan mindset kita, Tuhan akan ubahkan perspektif kita, Tuhan akan ubahkan cara berpikir kita, tidak lagi seperti dulu. Ya, kita tidak hanya fokus dengan keterbatasan kita, bahkan saya mau katakan bahwa cara pandang kita, mindset kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus ya kita memandang segala sesuatunya berdasarkan perspektifnya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan perspektif kita yang seringkali salah. Kita bilang ini akhir segalanya, Tuhan bilang enggak, ini awal malahan. Bukan akhir, ini baru awal saja, ya kan? Tapi kita bilang udah enggak bisa lagi Tuhan. Padahal Tuhan bilang bisa. Musa, ya memang ada banyak faktor ya kenapa orang minder itu kan. Musa itu padahal dia orang yang luar biasa katanya, mendapatkan pendidikan, hikmat dari Mesir. Tapi kenapa ketika Tuhan panggil dia bilang, aku nggak bisa, aku nggak tahu ngomong, dan sejak dulu pun nggak. Karena pengalaman penolakan itu membuat Musa merasa berarti aku nggak bisa, nggak dipakai Tuhan. Ya, nah, tetapi saya percaya ketika kita sudah percaya Yesus, memberi diri dibaptis, hidup kita diubahkan. Kita dikatakan menjadi ciptaan baru. Berarti cara pandang kita juga akan baru di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak lagi fokusnya kepada masalah kita. Kita jangan seperti 10 pengintai ini yang suka mendramatisir gitu kan sebuah persoalan atau kekurangan, melebay-lebaykan. Itu memang kelebihannya orang Batak itu. Kalau menyampaikan sebuah cerita itu, waduh didramatisir sedemikian rupa. Aduh nggak tahu lagi kayak mana. Tadi kami diajak mendoakan ya satu keluarga jauh tuh di Bukit Timah sana. Ini perempuan yang sering kerasukan setan begitu, kesurupan lah. Tapi ini agak ekstrim, dia kalau udah kesurupan kadang-kadang dia dibawa ke jalan, sengaja mau tabrakkan dirinya, kadang-kadang dia dibawa ke hutan, kadang-kadang dia dibawa mau masuk ke dalam api biar membakar dirinya. Ya, dan mereka dari gereja Lutheran dan dilayani oleh teman kita, tadi kami dibawa, kami layani di sana. Ya kami layani, saya motivasi juga keluarga supaya membuka hati kepada Tuhan. Ini rencana Tuhan, hanya beberapa orang, ada hamba Tuhan yang mau menjangkau di sana, itu luar biasa saya pikir. Nah setelah selesai ibadah, ibu itu kembali mengeluh, aduh aku gak yakin lah, kayak mana anak-anakku bandel kali semuanya, gak bisa kupimpin, gak bisa lagi berubah ini, gak yakin aku. Baru tadi firman Tuhan kita sampaikan, percayalah ya kan, ada mujizat bagi Tuhan, gak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada mustahil. Setelah itu, gak yakin aku, gak bisa lagi, ya bagaimana kalau udah kayak gitu? Gimana kita mau meraih janji Tuhan kalau udah kita sendiri yang membatasinya, teman-teman sendiri yang membatasinya, ya? Maka malam hari ini ayo ubah cara pandang kita teman-teman, ubah perspektif kita, jangan mendramatisir, jangan melebay-lebaykan kekuranganmu. Saya percaya begini, setiap kita unik, Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh katanya kan,
Tidak pernah. Setiap kita itu unik diciptakan oleh Tuhan dan kita punya keunikan kita masing-masing. Kita punya kekuatan kita masing-masing. Saya sering mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saya dulu nggak damai sejahtera. Kenapa? Saya pengen niru ini, niru ini. Akhirnya nggak damai sejahtera saya. Saya pengen, wah ini berhasil gini caranya. Saya dengar Raditya Olowan. Wih, gimana caranya kayak Raditya Olowan ini? Pengkhotbah quote ya yang suka. Saya suka kali. Kalau Om Pendeta ini mantap dia soal quote-quote gitu. Saya banyak catat juga. Saya pengen jadi pengkhotbah kayak gitu. Tiba-tiba dengar pengkhotbah yang lain. Saya pengen seperti itu. Nggak mungkin dong semuanya kuborong dalam diriku. Akhirnya aku nggak damai sejahtera. Lalu saya menyalahkan diri saya. Berarti nggak bisa aku jadi pengkhotbah. Nggak tahu aku kayak mana. Kayak mana menjadi pengkhotbah yang powerful, yang hebat seperti mereka itu, yang waduh penampilannya segala macam. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa setiap kita itu unik, setiap kita punya kekuatan kita masing-masing. Janganlah fokus dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Lebih baik cari apa kekuatan kita, apa kelebihan kita. Sehingga kita bisa damai sejahtera, kembangkan itu dan maksimal di situ. Gak usah niru-niru. Dulu saya pengen ya melihat pengkhotbah yang tegas, teriak-teriak khotbah. Dulu saya suka gitu. Kalau khotbah teriak terus, akhirnya siap khotbah demam langsung. Karena teriak saudara, gak usah pakai mic lah, udah keluar isi speakernya. Tapi lama-lama saya renungkan, aku bukan tipe yang kayak gitu. Ya gak usah lah, capek kali gitu ya kan. Saya terus mencari-cari, beli buku segala macam teman-teman. Tapi akhirnya Tuhan rubah ya paradigma saya, cara pandang saya. Saya memandang segala sesuatunya seperti Tuhan menilai. Demikianlah saya menilainya. Jadi kita harus menilai segala sesuatunya dari perspektifnya Tuhan, bukan dari perspektif kita. Karena perspektif kita seringkali salah. Contoh begini nih. Kita baca 1 Korintus 13 nih, gak usah dibuka nih, saya sebutkan aja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Itu ayatnya pasti dihafal itu. Nah, kita memandang apa pun yang kita alami dari firman Tuhan itu biasa. Jangan kita bilang udah luar biasa. Tapi biasa, dan Tuhan bilang ya tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi jangan bilang aku udah gak mampu lagi, aku udah gak sanggup lagi. Tuhan bilang gak melebihi kemampuanmu. Itu masih biasa. Tapi kita kadang suka membuatnya seolah-olah luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Masalah kita bukan luar biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan yang luar biasa itu, kita akan menyelesaikan masalah-masalah kita yang biasa itu. Dalam konteks anak muda, apa yang dia alami anak-anak muda hari-hari ini. Gak usah dilebay-lebaykan. Gak mungkin aku bisa maju, gak mungkin aku bisa kuliah, gak mungkin aku bisa sukses dan lain sebagainya. Malam ini ubah cara pandang kita, mindset kita. Jangan lagi hanya fokus dengan keterbatasan, tapi ya pandanglah semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua teman-teman, ini penting sekali. Yang kedua itu perhatikan komunitas kita teman-teman. Saya mendengar sebuah statement dari Helmi Yahya. Kalau mau sukses kurangilah segalanya katanya. Ada 6 itu. Salah satunya kurangi teman toksik. Teman yang tidak membawa Anda makin maju. Teman yang kalau ada di sampingmu ya ampun. Ya kan, itu dikurangi. Dengarin kayak gitu. Nah, ini yang 10 orang ini, pengintai ini teman toksik nih. Dan mereka mempengaruhi satu bangsa loh, bayangkan. Wow, luar biasa. Mereka mempengaruhi satu bangsa. Makanya komunitas kita itu penting. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan komunitas kita, di mana lingkungan kita berada. Ada orang bilang begini, tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, maka aku akan bisa menilai dirimu siapa. Perhatikan komunitas kita berada dalam lingkungan yang sehat. Ya, memang kadang-kala orang tua menanamkan ya hal-hal yang gak baik ya kepada anak-anak seperti kami dulu. Yang ditanamkan apa? Yang ditanamkan ketakutan, intimidasi, intervensi. Yang ditanamkan apa? Gak bisa, gak mungkin, alah kau bodoh, kau gak pintar, kau gak tahu apa-apa. Itu terus yang kita dengar. Lihatlah bapakmu makan aja sulit, gak usah berpikir yang aneh-aneh, gak usah bercita-cita yang tinggi-tinggi, makan aja syukur. Ya kan, itu ditanamkan terus. Jangan mengada-ngada, jangan terlalu berlebihan. Udahlah, nikmati aja lah. Hola boy peho tamat SMP nga puji Tuhan ini. Wah, puji Tuhan pula. Itu ditanamkan sehingga itu yang menjadi mindset saya secara pribadi. Saya lah dulu. Saya dulu orang yang minder, teman-teman. Orang yang minderan, orang yang takut, ya, orang yang pemalu. Tunggu masuk alkohol dulu baru berani isi naroa. Kalau nggak ada itu, saya seperti terenggiling, nggak berani ngomong, penakutnya minta ampun, ya, pemalunya luar biasa. Saya dulu memandang kegagalan itu, ya, seolah-olah itu akhir dari segalanya. Takut sekali gagal, takut sekali salah, karena dituntut untuk perfect, sempurna. Ya, saya ada baca satu buku,
pemulihan gambar diri, salah satu manifestasi orang yang gambar dirinya buruk itu takut sekali dengan yang namanya kegagalan. Padahal kegagalan itu biasa aja kan, bukan hal yang harus ditakuti. Semua orang pernah gagal, orang berhasil itu kan orang yang melewati berkali-kali kegagalan. Salah satunya tuh tokoh pemain Rainbow tuh, katanya ada berapa ratus atau udah ribu lah mungkin buat naskah, dibuang aja tuh. Tapi akhirnya kesekian kalinya diterima dan berhasil. Tapi kalau orang yang punya gambar diri buruk, dia memandang kegagalan itu dengan takut sekali gagal, sehingga nggak bergerak, nggak melangkah, nggak mencoba. Saya punya adik begitu, dia pintar sebenarnya. Ini adik saya nomor 3, masih lajang. Dia pintar, semua kerjaan dia cepat nangkap. Mangkas rambut hebat, bawa beko bisa, semua otodidak, main musik. Wah, kalau di Duri bukan menyombongkan diri, gereja berlomba make dia, dan sekali main tahulah gereja-gereja tertentu dibayar sekian PK-nya begitu untuk dia bisa main musik. Tapi orangnya takut gagal luar biasa. Saya ajak, di tempat saya itu nggak ada pangkas rambut, teman-teman, di kampung kami. Yang ada sekarang pangkas rambut opung-opung. Dia jago kali, maka saya bilang, Anggi, kalau kau buka pangkas rambut di sini kau berhasil kali. Banyak anak-anak muda. Setidaknya nanti jemaat-jemaat kami aja mangkas di sini udah luar biasa. Waduh, gimana nanti bang kalau nggak ada yang datang? Gimana nanti bang kalau aku salah pangkas? Itu yang membuat dia nggak mau berbuat sesuatu. Sampai hari ini hanya berdiam diri aja, di rumah aja. Padahal orangnya pintar luar biasa. Main musiknya hebat. Dia ajak melayani nggak mau. Aku nggak berani bang. Ini bahaya sekali ya. Kenapa? Itu tadi tuh. Dia berteman, dia ini udah tua, dia udah 30-an sekian. Tapi temannya anak-anak umur 10 tahun, umur 12 tahun ya, bagaimana lah mindsetnya. Gimana ya kan? Apa yang bisa dikasih anak umur segini sama dia? Dia aja minta jajan sama orang tuanya. Ya kan, teman-teman, itu mempengaruhi kita juga. Bertemanlah dengan orang-orang yang sehat. Apalagi kita tentu komunitas gereja harus menjadi komunitas yang sehat. Jadi perhatikan komunitas kita hari-hari ini, di luar sana, siapa teman kita? Apakah orang-orang yang membangun kita? Ya, seperti Yosua dan Kaleb, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, luar biasa sekali. Kita perlu orang yang semacam ini. Kita pasti bisa, ayo kita mencobanya, ayo kita berusaha, kita pasti maju dan menduduki negeri itu. Sementara yang lain bilang enggak bisa, kita enggak akan bisa, kita sedikit. Mereka itu kotanya berkubu, nggak mungkin bisa kita robohkan tembok-temboknya. Mereka itu tinggi-tinggi, kita ini kecil, ya nggak akan mungkin. Nah ini teman-teman, makanya kita perlu lingkungan yang sehat, komunitas yang sehat. Tentu komunitas dalam Tuhan adalah komunitas yang sehat, yang saling menguatkan. Maka gereja harus saling menguatkan, saling membangun. Sesama anak muda harus saling menguatkan, saling membangun, saling memotivasi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, tapi saling menguatkan, saling menasehati. Itu harusnya ya yang menjadi yang kita kerjakan di dalam gereja, di dalam persekutuan Kristen, teman-teman yang terkasih. Nah, yang ketiga, teman-teman, isilah hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Data kenyataannya benar. Tapi Tuhan sudah berjanji dalam ayat 1, Tuhan sudah menjamin. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itulah firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Seharusnya kita cukup berpegang kepada janji Tuhan, aminkan janji Tuhan, pegang teguh terus. Apapun keadaan yang terjadi, apapun situasi yang terjadi, apapun tantangan yang terjadi, ini sudah cukup harusnya membuat mereka melangkah dan meraih janji Tuhan. Ya, makanya hidup kita hari-hari ini harus kita isi dengan janji Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab, kita harus merenungkan firman Tuhan, ya. Kita harus rajin ibadah, karena lewat ibadah kita menerima firman Tuhan. Teman-teman, isilah hidup kita dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, ya. Karena saya percaya janji Tuhan itulah yang akan melahirkan keoptimisan dalam hidup kita. Kalau kita fokus dengan janji Tuhan, fokus dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan selalu optimis dalam hidup ini. Ya. Inilah teman-teman yang saya tidak lama yang saya bisa sharingkan malam hari ini. Kiranya hari-hari ini, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang optimis lah. Ya, jangan menularkan spirit pesimisme kepada orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan, tentu pemimpin harus optimis. Saya sudah ngelewatin ini di pelayanan saya. Ya, ketika kami melayani di pelayanan kami sekarang ini, kita mau beli tanah di belakang, waktu itu masa-masa Covid. Tuhan buka jalan. Kita doakan dulu tentunya, Tuhan buka jalan, ada tanda, ada signal, ya, dan kita melangkah. Lalu ada jemaat bilang, amang saya nggak yakin amang,
Ini kalau Amang ajak jemaat berkorban nanti ini, bubarlah gereja ini, pindah gereja nanti semua. Saya bilang enggak Inang, kita harus jalan. Kenapa? Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah kasih tanda, dan kita harus berjalan. Kalau Tuhan sudah bergerak, kita harus bergerak. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya umumkan kepada jemaat, kita akan beli lagi tapak di belakang, itulah Om yang gereja kita bangun sekarang. Itu di masa Covid kita beli 40 juta dengan kondisi jemaat ya kami 10 kakak. Tapi saya sebagai pemimpin harus optimis, dan saya harus menularkan itu kepada jemaat yang saya pimpin. Saya bilang kita pasti bisa membelinya. Kalau yang pertama aja bisa 50 juta satu tapak itu bisa selesai, kenapa yang di belakang tidak? Akhirnya berlebih malah sebenarnya. Jemaat semua terlibat, mereka juga berkorban. Sebenarnya uangnya lebih. Tapi ada juga beberapa yang pindah, mereka lupa menyelesaikan janji imannya sehingga dibawa pindah juga. Setelah itu kita berdoa lagi untuk membangun. Kami selalu tandanya angka 5. Ya. Beli tapak di belakang, ada yang ngasih duluan 5 juta, itulah tandanya. Tiba-tiba kita membangun lagi, selalu tandanya 5 juta lagi. Ada orang tiba-tiba ngasih 5 juta, saya bilang doa datang 5 juta dan kita harus bergerak. Puji Tuhan. Ya. Walaupun memang jemaat itu terbatas mereka ekonominya, kerjanya di kebun, mereka bukan di bukan di PT begitu ya, hanya BHL, borongan, seminggu kerja, seminggu lagi bisa nggak kerja, berapalah gajinya. Tapi saya sebagai pemimpin saya tularkan terus. Ya ini semangat optimisme ini bukan yang saya tularkan. Nggak mungkin kita bisa, kita nggak akan dapat, kita sedikit. Saya nggak mau melihat jumlah. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Itu yang kami imani di pelayanan kami. Ya memang puji Tuhan, memang semuanya tetap by proses, pelan-pelan, nggak bisa cepat lah. Sudah 2 atau 3 tahun berjalan pembangunan, ya kita udah selesai mendinding. Pergumulan tahun ini naiklah ke atas baja ringan dan dipasang atap. Begitu selesai itu kami udah pakai langsung ya teman-teman. Itu yang terus saya tularkan di pelayanan saya. Semangat optimisme ini yang saya tularkan. Kalau Tuhan kemarin menolong, masa iya hari ini dia gak menolong lagi? Tuhan yang menolong kemarin, dia akan menolong kita juga hari ini. Tuhan yang buka jalan di sini, maka dia juga yang akan buka jalan lagi untuk bangunan dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi. Saya motivasi jemaat, mereka dalam kesulitan, mereka bangkit. Gimana Pak kami bisa punya tapak? Gimana Pak kami bisa punya rumah? Gaji aja segini, makan aja nggak bisa. Tapi terus saya motivasi mereka. Akhirnya mereka beli tapak, bangun rumah, dan hampir semua sudah menjadi warga di situ. Yang tadinya mereka nggak punya rencana untuk menetap di situ. Saya pikir kalau mereka nanti pindah, ya jadi berkurang juga jemaat. Capeklah aku melayani yang pindah datang, kau datang dan pergi sesuka hatimu, katanya pula begitu. Akhirnya mereka menetap di situ. Bahkan sudah 2 yang punya grosir, dari yang 0 BHL, kerja di kebun, borongan, gaji nggak seberapa. Tapi saya terus tularkan ini teman-teman, saya tularkan janji Tuhan, firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan, saya katakan. Selama Bapak Ibu setia beribadah, tentunya beribadah ada hubungannya dengan ibadah. Karena keberhasilan kita orang percaya itu ada hubungannya dengan beribadah, ada hubungannya dengan mengikut Tuhan, ada hubungannya dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Ada kaitannya di situ. Untuk apa berhasil tapi enggak ibadah? Enggak ada artinya. Untuk apa sukses, punya pendidikan yang tinggi tapi engkau jauh dari ibadah, jauh dari persekutuan dengan Tuhan? Bukankah rahasia keberhasilan Yusuf itu ada kaitannya dengan persekutuannya dengan Tuhan? Ya. Dalam Kejadian 39 nanti teman-teman baca, apa yang membuat Yusuf berhasil? Penyertaan Tuhan yang membuat dia bisa survive, yang membuat dia bisa bangkit dari segalanya. Kenapa dia disertai Tuhan? Yusuf itu seorang yang menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Bahasa saya, Yusuf itu seorang pembawa hadirat Tuhan dimanapun dia pergi. Mesir itu bukan orang yang beribadah, tapi Yusuf menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Entah gimana modelnya di zaman itu saya nggak tahu, tapi saya percaya Yusuf itu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Buktinya ketika ada tawaran untuk buat dosa, dia bilang, aku tidak mungkin melakukan kejahatan yang besar ini kepada Tuhan. Ada nama Tuhan. Berarti Yusuf ini seorang yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Menjaga persekutuannya dengan Tuhan kemanapun dia pergi. Makanya dia terus naik. Jadi harus sesuai teman-teman. Untuk apa teman-teman berhasil? Mungkin pendidikanmu tinggi, ya, mungkin pekerjaanmu hebat, jabatan hebat, tapi engkau jauh dari ibadah, nggak ada artinya. Saya semalam nasihatin, ada 2 adik saya yang kerja di Dumai, di kedai kopi Wak Agam ya, yang jual mie Bangladesh itu. Ada 2 adik saya di situ. Mereka tidak bisa ibadah dan hampir semua orang Kristen di situ karyawannya, tapi tak bisa ibadah karena hari Minggu harus masuk semua. Di situ yang paling ramai.
Kami coba ke sana kemarin. Saya nasihati, saya datang ke kosnya. Di kos itu nggak dibolehkan masuk laki-laki, tapi saya bilang saya abangnya, dikasih tahu sehingga diperbolehkan. Saya bilang, aduh untuk apalah kalian kayak gini dek. Aku nih abang kalian, hamba Tuhan, pendeta, orang lain ku ajak ibadah, kalian dua nggak ibadah nih. Gimana ini kayak gini? Jadi kayak mana lagi bang? Ya udah doakan kalian lah dan carilah pekerjaan yang bisa membuat kalian beribadah. Memang saya bilang kalau bisa kau cari 10 orang kawanmu, kan hanya Senin liburnya. Nah bisa dipertimbangkanlah nanti kita buat ibadah khusus untuk kalian 10 orang. Mungkin nanti saya akan ajak teman-teman atau bagaimana sebenarnya. Tapi usahakan 10 orang. Kalau hanya kalian dua nanti persembahannya pun kurang uang bensin, saya bilang begitu. Untuk apa dapat gaji, untuk apa dapat uang, tapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan, nggak ada artinya. Itulah yang saya tanamkan di jemaat yang saya layani. Tapi ada kaitannya dengan ibadah ya. Kalau kau diberkati, ada kaitannya mendukung pekerjaan Tuhan ya. Kembalikan milik Tuhan, dukung pelayanan, dan itu yang dilakukan. Dan puji Tuhan saya melihat secara finansial sudah lumayan. Dari sekian banyak gereja di situ saya tidak menyombongkan diri. Ya jemaat-jemaat kita yang saya berkira ekonominya sudah lumayan begitu. Itu orang kita nias. Kalau ada sini orang kita nias, mereka juga bisa bangkit dan menjadi contoh buat orang kita nias yang lain. Akhirnya setiap orang yang datang ke tempat kami, mereka cepat-cepat cari pertapakan. Kami juga mau seperti dia. Begitu teman-teman terkasih. Jadi tentu kami sebagai pemimpin ini terus yang kami tanamkan kepada orang-orang yang kami pimpin, menularkan semangat optimisme ini. Tapi optimisme kita sekali lagi itu di dalam Tuhan, ya, karena Tuhan, faktor T, unsur Tuhan, bukan karena sugesti. Kita nggak mau pakai sugesti. Karena Tuhan, karena firman-Nya, karena janjinya. Saya yakin ya anak-anak muda yang ada pada malam hari ini, saya yakin kita berjuang supaya kita menjadi orang-orang yang selalu optimis. Amin. Haleluya. Ini enggak kuat nih anak muda, amin. Amin anak muda. Ya anak muda itu kan nekatnya kuat, pertimbangannya belakangan begitu ya kan. Orang-orang remaja tuh nekatnya tinggi, bawa motor bannya cuma satu ya kan, dikasih dua bannya jadi satu. Dia pertimbangannya belakangan. Kalau orang tua katanya pertimbangannya terlalu banyak, enggak ada lagi roh nekatnya. Kadang-kadang katanya kenapa orang bodoh bisa lebih berhasil daripada orang pintar? Orang pintar tuh banyak pertimbangan sehingga enggak melangkah. Orang bodoh nih maju aja terus dia. Nantilah itu, lantaklah di situ kalau orang Melayu bilang kan. Nanti nampaknya itu lantaklah. Nah kadang-kadang ya gitu ya kan, anak muda itu nekatnya kuat, pertimbangannya kurang. Kadang kalau udah mulai tua pertimbangannya banyak. Dulu saya orang yang nekatan memang, merintis, berani kali saya tinggal di Bonai, buka plan di Pulau Rupat. Kalau sekarang, wah pertimbangannya mikir, hitung-hitungan dan segala macam. Ya, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita, singkat sederhana, tapi saya berdoa teman-teman di sini menjadi pemuda-pemudi remaja yang selalu optimis di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.